Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan memperhatikan tentang project web programming kami, yaitu clone project dari website native Mizan Store. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Yoga Tapiansa, saya sendiri, lalu ada Reza Julian Tama yang nanti akan menjelaskan lebih lanjut tentang sisi dari programmingnya atau codingnya. Lalu ada Doni Rahman, Uci Ardesba, dan Dina Ayuni dari kelas 12 3C39 semester 3 Cilebut. Di sini untuk deskripsi tugasnya, kita mencari aplikasi web natif yang kemudian ditransformasikan ke dalam web framework coordinator, lalu membuat analisa dari web tersebut. Di sini kami menggunakan studi kasus mizanstore.com ya. Ini bisa jelas sendiri penampakannya. Jadi Mizan Store ini adalah toko buku online terpercaya yang salah satunya ini terbesar di Indonesia ya. Di sini saya juga udah beberapa kali juga beli di sini. Jadi dia menyediakan pilihan buku terbaru, terbaik, dan terlengkap dari semua penerbit Indonesia. Di sini untuk fitur dari web sini ini ada common fitur, yaitu membership, login dan daftar, lalu ada filter kategori, lalu ada katalog produk, lalu yang terpenting ada fitur order di sini nantinya. Untuk source yang dipakai, kita memakai Bootstrap 4.3.1, lalu ada jQuery dengan versi yang sama. Selanjutnya ada font Awesome versi 5.8.2, lalu ada Code Editor versi 3.1. Dan nanti ini lebih lanjut akan dijelaskan dari sisi programming oleh Reza Julian Tama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram dari Mizan Store clone ini. Kami membuat 4 diagram, yaitu berupa use case, activity, sequence, dan class diagram untuk analisa. Di sini untuk use case bisa dilihat. Di sini kami melakukan studi kasus dari pengunjung dan admin. Yang pertama, si pengunjung dapat melakukan register, lalu melakukan extend dari login, lalu melihat profile, melihat kategori, melihat katalog, filter harga produk, mencari produk buku, membeli buku, dan melihat order, dan lalu terakhir ada konfirmasi pembelian yang semuanya ini masuk dalam login. Jadi ketika si pengunjung tidak login, dia tidak bisa melakukan ini semua ya. Di sini sama juga perihalnya tentang admin. Yang pertama, admin bisa login yang pasti, dan lalu ada get session nanti ya. Ketika di admin nanti bisa ada bisa dibilang ada navbar khusus untuk admin. Lalu di sini sisi admin bisa melihat data pembelian dari pembelian buku si pengunjung, menghapus produk, mengubah dan menambah produk buku yang berkenaan langsung tentang melihat katalog dari sisi pengunjung. Lalu ada hal yang sama dari kategori, lalu melihat profil, dan manajemen data user yang berkenaan dengan register pengunjung. Di sini selanjutnya untuk activity diagram dari sisi pengunjung dan sistem. Yang pertama, si pengunjung dapat mengakses web, lalu sistem akan menampilkan halaman utama, lalu pengunjung melihat produk, sistem menampilkan katalog produk buku, lalu si pengunjung bisa melakukan pembelian, lalu input alamat penerima, sistem menghitung subtotal ongkir dan produknya terutama, lalu menampilkan data invoice, pengunjung membayar, lalu sistem akan menampilkan formulir atau form konfirmasi, lalu pengunjung menginput konfirmasi pembayaran dari form tersebut, dan ada proses di sini ketika invoice salah akan berulang. Ketika invoice selesai si sistem akan mencatat status pembelian menjadi dibayar gitu. Untuk sequence diagram, di sini kami melakukan studi kasus, yaitu dari segi customer, online shopping system, dan admin ya. Di sini sebentar, ini agak kurang jelas mungkin ya. Sebentar, saya zoom sedikit. Nah, di sini
Si customer yang pertama bisa add to cart, lalu bisa menghapus kartnya, bisa melihat kartnya, dan bisa mengklik purchase dari kart tersebut. Lalu di paling bawah bisa mendapatkan order status ya, melihat order status dari pembeliannya gitu. Di sini ketika ngeliat purchase dia bisa mendapatkan invoice, lalu bisa melakukan payment method ya dari invoice tersebut. Lalu dari sisi admin dia bisa lalu si customer ini dari sini dia bisa melakukan konfirmasi pembayaran ke admin, lalu admin bisa memproses dan konfirmasi pembayaran tersebut. Lalu berkenaan dengan dari bawah ini ketika notify, ketika ordernya sudah dikonfirmasi akan mendapatkan notify order berupa pembayaran selesai, kira-kira seperti itu. Lalu di sini ada class diagram. Ini untuk analisanya ini sama seperti yang tadi barusan, lebih dari sistem ordernya ya. Jadi di sini ada user, cart, order, dan order detail. Di sini ada user, ada attribute ID, email, password, dan ada fungsi get session di sini. Dan di sini untuk kuantitinya, di sini user bisa membuat order lebih dari satu, dan si order ini ya hanya satu order ini punya satu user maksudnya gitu ya. Ini ada card berkenaan satu-satu. Di sini ada attribute ID, ID produk, quantity of total yang ada selanjutnya ada fungsi add to cart, terus remote product from to cart, ada checkout juga. Lalu di sini ada sisi order, di sini ada ID, date, total, nama, alamat, nomor telepon, dan ada fungsi place order. Maksudnya itu ya konfirmasi checkout mungkin ya. Lalu ada order detail, yaitu ada ID, order ID, data order, detail produk, total, dan order status, dan ada fungsi confirm payment. Oke, ini mungkin dicukupkan untuk penjelasan diagramnya. Selanjutnya ada penjelasan tentang review dari project kami. Ini kebetulan sudah online juga ya di ninjastore.peluangusaha.online. Akses. Ini penampakannya. Di sini untuk penampilan tidak terlalu bagus seperti native ya. Cuman insya Allah untuk fitur-fitur penting dari Ninjastore ini sudah terkait. Di sini ada fitur membership berupa login dan register, ada fitur card, ada fitur-fitur berupa filter kategori, pencarian, dan harga. Lalu ada katalog, dan kalau penting nanti ada fitur order. Mungkin ini bisa langsung saya praktikkan ya, sekaligus saya juga akan menjelaskan tentang fitur-fitur lebih dalam dari project ini. Ini untuk pertama kita bisa langsung register di sini. Oke, namanya di sini bisa langsung diberi form form registrasi berupa nama, email, password, dan konfirmasi password. Di sini kalau misalnya kita punya passwordnya lebih kurang dari 7, dia bakal ada warning seperti ini. Nah, jadi the password must be at least 8 characters in length. Jadi kita masukkan lebih dari atau 98 ya passwordnya. Kita klik register. Kita sudah bisa register, ini langsung ke halaman login ya, bisa dilihat. Di sini kapabilitas dari segi user, yang pertama dia bisa melihat profile, order, dan melakukan checkout order seperti itu. Di sini kita bisa coba untuk edit profilnya. Di sini kita coba edit nama, jadi Fitriansa, email, dan coba kita tambahkan foto ya. Oke. Simpan. Nah, dia langsung berganti ya. Dan ini nanti ganti dan nanti berganti. Di sini juga ada order, tapi karena kita belum melakukan order, jadi ini nggak ada ya.
kita bisa langsung coba langsung order deh. Di sini coba kita langsung order 3 buku. Yang pertama Tuhan Ada di Hatimu karya Jafar Al-Husain. Ini coba kita order buku filosofi itu dari Harry Manking dan buku Sakti Pemrograman Web ya. Di sini bisa lihat ketika kita mendapatkan card, di sini langsung bertambah ya kuantitinya. Di sini bisa langsung ke menu card, dan di sini kita bisa menghapus dan menambah jumlah buku yang kita mau ya. Misalnya kita mau menambahkan 1 buku untuk buku programan, dan kita coba hapus di filosofi literasi. Kita bisa langsung lanjutkan order. Kita masukkan volume alamat pengiriman, simpan. Nah, langsung ada berupa warning ya, sukses data berhasil disimpan. Di sini langsung ada output berupa nomor order, lalu ada instruksi berupa pembayaran yang harus dilakukan, yaitu rekening BCA atas nama PT Kelompok 4 Media Store dengan nomor order bla bla bla, dan data pembayaran 126.850. Nah, di sini coba kita lihat di order ya. Nah, di sini sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan konfirmasi pembayaran ya. Di sini coba kita isi bukti transfernya. Kita coba kasih image. Oke, misalkan pakai e-cutting aku deh. Nah, itu saja mungkin ya untuk ordernya. Selanjutnya dari sisi admin coba. Jadi selanjutnya dari sisi admin, ketika si customer melakukan order, itu akan langsung bisa dilihat gitu di sini, di sini di manage order. Nah, di sini tadi udah kelihatan ya order yang kita input tadi gitu, akan tampil di sini. Di sini juga keterangannya sudah dibayar dan ada bukti transferan juga, nanti akan ada tampil di sini. Jadi kalau sudah dibayar, kita bisa mengubah statusnya menjadi dikirim, misalkan dikirim, langsung kita klik simpan, dan statusnya pun otomatis langsung berubah ya, berupa dikirim, dan ada background berwarna hijau gitu. Nah, di sini yang tak kalah penting dari sisi admin, dia nggak cuma bisa melihat profile, melihat order dan logout, tapi ada di sini juga ada fitur-fitur tambahan, yaitu manage kategori. Di sini kita bisa menambahkan kategori dan melihat kategori gitu ya. Di sini ada produk juga, yaitu kita bisa menambahkan produk dan mengedit produk. Lalu ada dari sisi order, kita bisa melihat order-order yang sudah diinput oleh user gitu. Oke, segitu saja mungkin ya. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan tentang dari sisi program ini yang akan dijelaskan oleh saudara Reza Julantama. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Julantama. Saya akan menjelaskan tentang tugas kuliah kami dari mata kuliah web program dengan judul Mizan Store ya, Clone Project. Oke, langsung saja kita lihat kodenya. Ya, kali ini saya akan membahas tentang table, struktur table, dan codingan dari Mizan Store ya, Clone Project kami. Untuk di sini ini adalah eksportan dari MySQL kami atau database kami.
Di sini kita bisa memasukkannya dulu ya. Kita import dulu. Di sini saya menggunakan SQLio. Kita connect dulu ya ke database-nya. Di sini saya menggunakan database localhost dan password. Oh iya, jangan lupa ini untuk XMPP-nya harus dinyalakan terlebih dahulu. XMPP-nya kita nyalakan untuk service web server, Apache dan web dan database. Setelah dinyalakan dan running, kita bisa masuk ke database-nya. Kita klik yes. Di sini kita sudah muncul ya database yang ada di komputer saya atau komputer localhost. Di sini saya tinggal memasukkan kode ini masuk ke dalam database. Pertama kita buat dulu create database Mizan Store. Oke, setelah sukses kita copy semua, langsung paste dengan jalan print page. Oh ternyata ada error sebentar. Use jangan lupa untuk use Mizan Store dulu ya. Use Mizan Store. Baru setelah itu kita jalankan perintah. Jadi di sini banyak tabelnya ya. Saya akan perlihatkan di ini. Nah, ini sudah sukses ya, query-nya sudah sukses. Kita langsung show tables. Nah, di sini ada tabel-tabel yang kami gunakan untuk membentuk Mizan Store ini, yaitu card, kategori, orders, terus order confirm, order style, produk dan user. Untuk table card sendiri kita ada 5 ini ya, 5 field ya, yaitu ID, kemudian ID user, ID produk, QTY, dan subtotal. Ini untuk card. Jadi ID ini nanti akan digunakan untuk menghitung berapa jumlah barang yang dipesan. Kemudian di ID user di sini akan menampilkan ID si user yang terdaftar. Kemudian ID produk akan menampilkan ID produk yang terdaftar, QTY jumlah produk yang dibeli, dan subtotal adalah jumlah atau total harga yang harus dibayarkan. Kemudian ada tabel lain ya, yaitu tabel kategori. Untuk tabel kategorinya sendiri kita bisa lihat di sini ada 3. Jadi kategori ini untuk mengelompokkan barang ya atau produk. Di sini ada ID-nya, slug, dan title. Kemudian di sini ada lagi orders dan order confirm. Kalau order sendiri adalah jadi barang saat dipesan dan belum dibayar maka akan masuk ke table orders. Sedangkan order confirm adalah order yang telah melakukan pembayaran atau si pengguna melakukan pembayaran. Kemudian order details di sini adalah detail dari si order dari keterangan atau detail dari order itu tersendiri, seperti QTY-nya, subtotalnya, ID produknya berapa, ID ordernya berapa. Kemudian setelah itu ada table produk. Table produk ini digunakan untuk menampilkan atau menyimpan produk yang ada. Di sini ada field ID kategori, slug, title, description, price, terus is available atau menerangkan apakah barang ini tersedia atau tidak,
terus image. Di sini kami di is available kita menggunakan tiny-in ya, atau hanya 2. Jadi kalau tidak, atau tiny-in itu artinya hanya bisa menggunakan 1 digit doang. Jadi saat kita menggunakan 10, 11, 12 itu udah nggak bisa, sedangkan yang bisa itu 0, 1, 2 sampai 9. Nah, di sini ya. Ini ada 3 kategori: slug, title, description, price, is available. Kemudian di sini ada table user juga. Ini table user sendiri. Di sini kami membuat field ID, name, nama, email, password. Terus role ini jadi kayak permissionnya, apakah permission di permissionnya sebagai admin atau sebagai member biasa. Kemudian image di sini digunakan untuk gambar ya, atau nama gambar. Nah, nanti setelah nama gambarnya disimpan di sini, nanti akan nge-link ke file di server kita. Jadi kita tidak menggunakan tag blob atau yang biasanya digunakan untuk menyimpan file ya di sini. Karena kalau menurut saya, kalau misalkan dipublish aplikasi ini mungkin akan berat di database-nya. Jadi kami menggunakan varchar seperti ini agar tidak berat membebankan database. Nah, itu mungkin keterangan tentang bagaimana struktur dari database Mizan Store ini. Untuk selanjutnya, di sini kami akan menampilkan bagaimana tampilan dari Mizan Store sebelum saya menjelaskan ke kodenya. Untuk itu kita langsung aja localhost Mizan Store. Localhost Mizan Store. Nah, ini ya, ini tampilan depan dari Mizan Store. Ya, kali ini